Hai brother semua, merdeka, merdeka, merdeka. Tadi kita dibuka dengan satu nyanyian dari Tirsa. Indonesia tanah air beta. Tadi udah dinyanyiin. Suaranya lebih enak daripada suara saya. Apa kabar? Jumpa lagi di channelku Fabio Jokebet New Season. Dalam sebuah acara yang spesial hari ini adalah New Seasons merayakan Dirgahayu Indonesia. Kebalik nih. Saya pakai bajunya dan Mananta nih. Damn, I love Indonesia. Yes. Berapa banyak sekarang kita sudah lupa dengan negara kita. Sebenarnya permasalahan di negara ini hanya satu. Tidak ada semangat persatuan dan nasionalisme. Mungkin ya, tapi menurut saya seperti itu. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Seperti biasa di channel ini kita akan membahas sebuah rahasia, membuka rahasia yang tersimpan, membuka yang tertutup, membahas yang dianggap tabu untuk memerdekakan kita yang terkungkung dalam ketidakbenaran. Hari ini kita akan bicara tentang apa ya? Oke, saya buka dulu kertasnya. Hari ini kita akan bicara tentang lo milenial, kok nggak berguna? Lalu pertanyaan lagi, apakah milenial berguna? Lalu yang ketiga, kalau berguna, kenapa lu diem aja? Ya. Indonesia nggak bisa, bro. Hanya kalian berdiri demo. Nggak bisa, brother. Walaupun demo secara undang-undang diperbolehkan, secara peraturan diperbolehkan. Oke. Tapi perubahan tidak bisa diselesaikan dengan hanya sebuah teriakan-teriakan. Perubahan harus diubah melalui sebuah tindakan. Teriakan itu di awal tidak apa. Setelah itu tindakan. What next? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Sebagai pemuda-pemuda Indonesia. Sebagai milenial Indonesia. Jangan cuma bisa ngomong turunkan siapa? Bubarkan DPR atau apa. Jangan cuma bisa bicara itu aja, Bang. Brother. Kita harus bisa bicara. Saya berani menurunkan Anda karena kami punya nasionalis yang lebih dari Anda untuk mengubah bangsa ini. Nah, itu kalian milenial. Tapi kalau hanya teriak-teriak, turunkan tapi tanpa solusi, saya mau bicara bahwa kalian useless, percuma yang kalian lakukan. Kalau cuma teriak-teriak, lakukan. Hari ini saya masih di rumah. Setelah ini saya akan pergi. Dan tiba-tiba handphone ini akan berada di satu tempat. Dan saya sudah berada dengan seseorang yang menurut saya banyak mengajar kepada saya tentang apa itu anak muda. Dan dia juga seorang guru. Dan nanti akan dijelaskan siapa dia. Kalau saya menjelaskan rasanya enggak pas gitu ya. Nanti biar beliaunya sendiri yang menjelaskan. Oke. Kurang 15 menit lagi saya berangkat. Kita akan selesaikan dulu sementara saya perjalanan. Sampai jumpa kurang lebih sebentar lagi. Oke? Kalian sementara saya berangkat, kalian akan mendengarkan kembali Tirsa dengan lagunya Rayuan. Rayuan Pulau Kelapanya nanti terakhir. Saya mau nyanyi yaitu Indonesia Jaya. Sambil perjalanan, dengarkan, bangkitkan rasa nasionalisme dengan mendengarkan Indonesia Jaya. Dan setelah itu kita bincang-bincang tentang milenial. Kamu. Sampai ketemu. Terus berlalu, tiada
masa. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Hai brother semua. Akhirnya saya sampai di tempat ini loh. Menyenangkan sekali tempat ini. Ternyata tempat ini luar biasa. Ternyata tempat ini posko, tapi saya tidak perlu ngomong posko apa kan. Nah, yang penting di sini ternyata yang dari Jakarta datangnya ke sini semua. Ini tidak termasuk yang tidak termasuk yang kita harus bongkar, karena ada beberapa yang memang tidak perlu dibongkar. Saya lupa. Ini kebanyakan rocos sampai lupa tamunya sudah di sebelah. Selamat datang Bapak. Saya kalau manggil beliau ini Om. Nanti biar beliaunya sendiri yang memperkenalkan beliau ini siapa, berpengaruh seperti apa, melakukan apa, dan punya kegerakan apa, dan seberapa hebat dia dibandingkan saya. Bercanda Om. Saya panggil Om atau panggil Pak? Om boleh. Om aja ya. Boleh, terserah. Seperti Bang, biasa. ya, boleh. Siap. Hampir saya memekikkan sesuatu, kalau saya tidak memekikkannya. Oke Om, silakan Om, perkenalkan Om. Ini sekarang seluruh Indonesia sudah melihat New Seasons. Oke, silakan. Nama saya Dahlan Arham. Saya berada di kota Surabaya dan stay di Surabaya. Jadi saya dilahirkan dari kota kecil di Jawa Timur, yaitu dari Kota Batu di Malang, kota dingin. Kota Batu. Ya. Ya, ini brother, hari ini kita mau bicara sebuah tema yang tadi sudah saya sampaikan, ya kan? Tema yang tadi waktu sebelum berangkat, saya masih di rumah, saya ngomong, ada tema yang tadi saya sampaikan. Nah, saya ulangi lagi ya, karena saya gergetan. Tadi sebelum mulai ini saya sudah berdebat sedikit sama yang namanya Pak Dahlan, karena beliau tidak setuju dengan saya. Justru itulah kenapa saya angkat ini semua. Saya angkat tema ini, milenial, kok nggak ada gunanya ya? Percuma kayak milenial ini, kok yang di atas kok bukan milenial semua ya? Ada partai yang katanya milenial juga gagal semua ya? Gimana ini ya? Ada apa sama milenial ini ya? Atau terlalu banyak main Mobile Legends ya? Kenapa mandul? Kenapa tumpul? Nah, sekarang saya dapat lawan bicara yang membela milenial. Kita lihat. Om, langsung Om. Oke. Jadi begini, saya sebetulnya belum sepakat tadi dengan kata milenial tidak berguna. Tak benar. Kenapa? Karena milenial saat ini, saat saya diwawancarai ini adalah sudah di masa-masa milenial. Dan kita tidak bisa lepas dari itu. Kita nggak bisa mundur, tapi harus menatap ke depan. Itu. Jadi kalau dikatakan nggak berguna, wah itu sesuatu banget gitu loh. Judulnya terlalu provokatif ini. Enggak, tapi saya masih belum sepakat juga. Ya. Saya mau tanya, kemarin ini gini, cerita pendeknya gini ya. Kemarin saya itu sudah memberikan sebuah tema yang menurut saya itu cukup menjual. Tapi beliaunya tiba-tiba telepon, terus ngomong gini,
saya tidak mau bicara masalah tema itu kamu bicarakan sama orang lain saja. Langsung dia yang ngomong gini, saya mau bicara tentang milenial. Apa ya, saya pengen tanya, apa urgentnya untuk kita, apa pentingnya kita bicara tentang milenial ya? Ini milenial itu di masa sekarang tadi saya katakan adalah sudah masuk di masa milenial itu sendiri. Jadi mau nggak mau orang atau saat ini generasi saat ini di atas kelahiran tahun 2000 itu sudah dianggap milenial dan generasi milenial, bahkan bisa nanti generasi alpha. Nah, saat ini kita masuk di masa milenial itu sendiri. Nah, karena mereka yang sudah lahir, kalau misalnya tahun 2000 itu sudah lahir, berarti tahun hari ini, tahun 2020, mereka sudah umur 20 tahun. Apakah hidup mereka tidak akan berguna di 20 tahun ke depan? Wah, nggak masuk akal dong. Makanya saya nggak sepakat tadi dengan bahasa itu. Justru saya menginginkan agar supaya 20 tahun ke depan kita punya visi, misi yang jelas bahwa hidup anak-anak Indonesia di kelahiran tahun 2000, 20 tahun yang datang, 2045, 2040 Indonesia di tangan kalian semua. Itu yang saya maksud. Nah, terus apa yang harus dipersiapkan? Itu persoalannya. Persoalannya hari ini yaitu kok dikatakan tidak berguna. Kalianlah yang calon pemimpin, calon orang yang memiliki negeri ini. Jadi nggak bisa kalau dikatakan, atau nggak boleh kalau dikatakan mereka tidak berguna. Nggak boleh. Gitu. Terus bagaimana sekarang caranya membuat orang itu menjadi berguna? Nah, begini. Zaman hari ini dengan zaman saya itu berbeda. Saya kalau ingin belajar dulu harus lari ke rombengan toko buku bekas, atau mungkin saya datang ke Gramedia menurut membaca, atau ke perpustakaan di sekolah atau perpustakaan umum di kota-kota, di mana-mana ada itu, atau perpustakaan yang ada di desa atau di kecamatan atau tingkat kabupaten kota ada perpustakaan umum. Tapi zaman now itu perpustakaan itu sudah tidak wujud tempat. Perpustakaan itu saat ini justru sudah ada di tangannya anak-anak generasi milenial. Apa itu? Dengan menggunakan Android yang sedang mereka miliki. Di sanalah sumber ilmu pengetahuan yang bisa dibaca, diakses oleh siapapun selama dia mau. Persoalannya kata mau. Jadi barang siapa yang mau mengubah Indonesia, mempunyai visi ke depan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik, maka harus berpengetahuan dong. Buku-buku sekarang ini tidak harus dengan wujud buku, tapi sudah dalam bentuk buku elektronik. Nah, sekarang kemampuan dan kemauan untuk menggali, membaca itu penting. Anak generasi milenial sekarang seperti tadi selalu main Mobile Legends berjam-jam. Ya, nah, itu masalah itu. Harus dimotivasi untuk menjadi oke lah main kegiatan game, tapi jangan hidupnya hanya untuk itu. Tapi ada sebagian waktunya yang digunakan untuk membaca. Nah, itu maksud saya. Cuman sekarang bagaimana ya untuk menyadarkan orang milenial zaman sekarang ya? Kalau kita bicara masalah negara, itu sedikit pasti bicara ada politiknya, ada ekonominya, ya, ada sosial budaya dan lain-lain. Sedangkan mereka sekarang mungkin beberapa dari mereka atau banyak dari mereka mungkin mereka tidak tahu apa itu perisai diri, apa itu kalau di kuliah dulu saya tahu yang namanya ilmu budaya dasar, atau tidak mengerti tentang remo itu apa, tarian Bali itu yang seperti apa. Jangan-jangan mereka tidak bisa memisahkan antara tari piring sama tari Bali. Nah, terus kita mau bicara tentang milenial ini akan memegang kendali nanti setelah generasi kita selesai. Mau jadi yang seperti apa bentuknya? Nah, itu gini. Ini persoalannya adalah ada di dalam pribadi, lepas pribadi si pemegang Android itu sendiri. Dan harus ada budaya untuk membaca. Ketika mereka mau melihat
ya toh, dalam bentuk tulisan itu banyak orang nggak mau. Makanya sering saat ini sudah bentuknya divisualisasikan, ya toh. Jadi ketika sudah divisualisasikan, yang tadinya tidak menarik menjadi menarik. Contohnya tadi tari remo, kalau ditulis ya orang males. Tapi kalau ada fotonya, foto aja sudah menarik. Tapi akan lebih bagus lagi ada foto, ada gerakannya, ada videonya, dan ada lucu-lucunya, ada seni budayanya, dan ketika itu diangkat semua, diekspor, dan mereka melihat di YouTube, ternyata menarik perhatian. Jadi kita jangan sampai terisi dengan konten-konten yang hanya dari luar saja. Ternyata budaya bangsa kita ini juga banyak yang luar biasa. Orang asing banyak yang datang di sini untuk mau mempelajari budaya bangsa dan sejarah bangsa Indonesia. Dan kita tidak boleh melupakan itu. Nah itu isinya ada di sana. Nah kalau anak-anak, saudara-saudara kita atau adik-adik kita yang generasi 20 tahun sampai yang ke depan ini, usianya di usia seperti itu, mari kita ajak mereka untuk berbudaya, membaca yang hal-hal yang menarik. Tidak hanya sisi budaya saja, ada sisi ideologisnya, ada politiknya, bisa lepas. Kedua, ada pertahanan dan keamanannya, termasuk di dalamnya ada sektor budayanya. Jadi mereka mengetahui, ilmu pengetahuan itu banyak ilmuwan yang menyampaikan itu secara live, secara ilmu pengetahuan. Persoalannya adalah bagaimana proses menyajikannya itu menarik perhatian bagi anak-anak generasi milenial. Gitu. Kalau kita bicara penyajian, ada menurut saya ada sebuah sistem yang menurut saya tidak pas, sehingga resultnya adalah milenial yang seperti yang saya tuduhkan. Ada sebuah sistem yang menurut saya tidak touching ke hati para milenial ini, sehingga mereka lebih daripada mereka mikir untuk nyoblos siapa nanti tahun 2024, mending mereka mikir saya mau naik level di Mobile Legends kan itu. Nah, ini ada sebuah sistem yang sepertinya nggak menyentuh di hati mereka. Contoh, misalnya Indonesia ini menurut beberapa orang, menurut beberapa pengamat, saya tidak berkompeten dalam hal sana, itu katanya ada yang sedang memasuki krisis, ada yang bilang sudah krisis, tapi nggak ada suara. Milenial yang disebutkan, yang kita banggakan, yang mau kita ajukan, mungkin tidak lebih dari 20 atau 30 orang sekarang yang ada di atas. Dan yang keluar di TV, yang bersuara rata-rata bukan milenial. Ini apa yang salah ini? Sistemnya kah? Atau memang orang yang sudah dalam tanda kutip sudah berumur, tidak mau memberi kesempatan, tidak percaya atau bagaimana? Nah itu ada dua tadi pertanyaan. Saya bagi menjadi dua. Satu, yang memproses memproduksi menjelaskan tentang apa itu budaya, apa itu pengetahuan tentang teknologi dan seterusnya, itu dalam proses menjelaskan, proses transfer ilmu pengetahuan itu kebanyakan adalah orang-orang yang lahir di bawah tahun 2000, termasuk saya presenter kita, ya kan? Nah, ini harusnya seperti saya pribadi yang notabene rambut sudah memutih nih, tapi tetap harus mau mengerti apa sih si mereka yang inginkan, gitu loh. Kasih contoh, saya biasa mangan telo goreng. Ternyata kalau telo goreng itu buat saya menyenangkan dan membuat saya menjadi bahagia, belum tentu untuk anak generasi muda itu menjadi telo goreng itu menjadi menyenangkan bagi mereka. Oleh karena itu tidaklah tepat apabila saya atau Fabio sebagai presenter ini menyajikannya egois, memuaskan hatinya saya, memuaskan hatinya Fabio. Tapi harusnya melihat dari sisi penonton, gitu. Jadi penontonnya ini kalau generasi milenial, berarti milenialnya harusnya diketahui apa sih yang ingin mereka lihat. Tidak harus penyajiannya itu dalam bentuk yang formal seperti itu, bisa dalam bentuk yang lebih santai,
ya kan, tidak harus dengan cara yang formal-formal itu gitu. Jadi informal meeting itu juga hal-hal yang sangat bijak menjadi sebuah penyelesaian banyak kasus gitu ya. Itu yang pertama, proses penyajian. Yang kedua adalah dari sisi penyajiannya itu sudah menjadi menarik, otomatis anak milenial itu menjadi semakin kritis, tahu mereka tidak mau eksis, bisa saja mereka adalah bagian dari silent majority. Jadi orang itu kelihatannya diam, tapi ingat mereka adalah sebagai orang yang memilih calon-calon pemimpin. Jadi kelihatannya mereka itu dianggap orang-orang yang tidak mengerti, tidak tahu. Ingat ya, mereka itu bukan orang yang tidak mau mengerti. Dia bukan orang-orang yang acuh tak acuh, enggak. Tapi mereka mulai pandai memilih. Itu yang benar. Jadi anak sekarang mulai pandai memilih. Memilih. Jadi tidak bisa sekarang bersifat primordial si tokoh A. Tokoh A ini adalah seorang tokoh yang bisa mempengaruhi 1.000 orang misalnya begitu. Benar 1.000 orang, kalau secara statistik jangan-jangan hanya 5 orang yang dipengaruhi atau hanya 10 orang. Dari 1.000 hanya 100 orang yang dipengaruhi. Tapi yang 900, ingat 900 itu silent majority. Ternyata dari 100 tadi 900 tidak memilih, habis. Makanya kita jangan egois, yang tua-tua ini beri kesempatan kepada mereka. Mereka saatnya berkarya, karya mereka harus dihargai, karya mereka harus dibimbing, karya mereka harus diarahkan, karya mereka harus disesuaikan dengan pakem-pakem budaya bangsa ini. Jadi jangan sampai termakan atau terprovokasi atau tergerus oleh arus modernisasi, tapi modernisasi yang ternyata lepas kontrol dari akar budaya bangsa Indonesia. Ini salah. Jadi proses penyajiannya satu, yang kedua juga mereka sudah mulai pandai memilih. Ini yang kadang-kadang dilupakan banyak orang dan ditakuti oleh orang-orang. Dan banyak para tokoh-tokoh itu adalah takut dengan orang-orang ini. Orang-orang ini orang-orang milenial. Iya, orang-orang ini yang punya hak pilih itu diam, lihat, nonton. Kelihatannya dia diam, tapi dia punya hati. Dia sudah memilih, tapi tidak mau ditunjuk-tunjukkan. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena di situ ada persaingan, gitu loh. Persaingan apa? Persaingan untuk menunjukkan kalau kamu mau terkenal, kamu mau populer, kamu mau menjadi seorang tokoh, saya juga, tapi dengan cara saya sendiri. Ini anak generasi muda ini pada saat ini. Ini yang makanya saya agak heran tadi ngomong kalau generasi milenial tidak bermanfaat. Menurut saya enggak seperti itulah. Justru cara berpikirnya itu tadi, justru cara berpikirnya ini tadilah yang membuat anak-anak muda sekarang itu menjadi dikerdilkan dengan judul itu. Enggak boleh dong. Aduh, besok jangan komentar banyak-banyak. Berarti yang Om mau sampaikan hari ini itu bahwa milenial ini masih mau berjuang untuk bangsa ini sebenarnya. Yes. Masih ya? Bukan masih. Dan tidak apatis. Akan terus. Mereka tidak apatis. Kelihatannya apatis. Terlihat apatis. Kelihatannya sepertinya apatis. Kelihatannya seperti cuek. Silent war. Yes. Tiba-tiba muncul. Yes. Sekarang kita lihat aja. Tiba-tiba ada anak muda yang tadinya muncullah seorang tokoh yang saat ini menjadi presiden kita, Pak Jokowi. Siapa yang dulu menyangka ada orang yang bernama Pak Jokowi akhirnya menjadi presiden? Ini fakta loh, ya kan? Sekarang malah anaknya di bawah saya nyalon di Solo. Nah, itu. Sekarang generasi muda ini yang harusnya tampil, anak-anak muda ini harus tampil, harus berani. Tapi ingat, orang-orang tua juga kadang-kadang tidak mau dikalahkan sama ini. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ini sepuh saya, berilah kesempatan kepada anak-anak muda. Biarkan mereka. Ini sudah zaman mereka, tetapi ya kita tetap bimbing mereka. Jangan adjust, jangan cut mereka. Tapi justru harusnya mereka diberi kesempatan. Silakan, ayo. Tapi kalau mereka ternyata ada lepas kontrol, ya kita tarik, kita tegur, kita beritahu. Kalau sudah terjalin komunikasi yang baik antara yang generasi tua dan generasi muda, saya yakin itu bisa terjadi
komunikasi yang intens, tidak terjadi perlawanan dan gap antara orang tua, orang muda, senior, junior. Nah, karena saya yakin dengan seorang filosof yang mengatakan communication is big power. Siapa yang menguasai komunikasi, mereka menjadi seorang yang big. Menguasai pasar. Menguasai segalanya. Om, ini sudah mulai mengarah nih. Saya sudah mulai, kalau saya jadi hakim ini, saya sudah mulai, keyakinan hakimnya sudah mulai bergerak. Nah, tapi sekarang saya mau tanya, negara ini adalah negara besar. Yes. Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, Yes. dan plural sekali, sangat plural. Dan saya melihat kejadian sehari-hari, tidak hanya kita bicara masalah nation, tidak bicara hanya masalah negara, tapi saya lihat dari beberapa kehidupan pengusaha-pengusaha yang pernah bareng dengan saya dulu, atau yang hari ini belum bicara dengan saya, banyak mereka itu tidak siap untuk mengoperkan bisnisnya, even kepada anaknya sendiri, karena mereka merasa bahwa anakku tidak siap. Sedangkan perusahaan ini di gerbongnya ini membawa banyak orang. Secara ini mau saya tanyakan. Secara perusahaan yang skupnya tidak menjadi sebuah negara, itu masih kadang tidak percaya. Gitu. Sekarang kita harus mempercayakan negara ini kepada anak muda. Ini yang menurut pendapat Om bagaimana? Nah, ini hal inilah yang menjadi hambatan banyak orang. Karena apa? Di Indonesia ini usia manusia Indonesia itu sudah mulai bertambah. Saya kasih contoh saja. Gampang-gampang. Zaman saya masih kecil, umur 50 tahun itu sudah pensiun. Ya. Ketika saya sudah SMA, umur 55 pensiun. Sekarang mulai diawali oleh dunia pendidikan. Dunia pendidikan umur 60 pensiun. Saya mau mengambil pesan begini, bahwa usia manusia Indonesia itu sudah naik. Walaupun kondisi sekarang ini dalam kondisi wabah COVID ya. Tetapi saya tidak mau bicara itu ya. Tapi artinya adalah usianya itu menjadi semakin panjang. Nah, orang-orang yang sudah di 60 tahun ke atas ini kadang-kala di dalam skala perusahaan itu kadang-kala mereka merasa dirinya kuat. Secara fisik memang sehat, kuat. Tapi jangan lupa bahwa di Indonesia kadang-kala proses kaderisasi itu menjadi lemah. Hanya gara-gara itu. Nah, maksud saya mau tanya itu, keluarnya tadi panjang itu, padahal mau tanya kaderisasi itu bagaimana? Nah, proses kaderisasi itu macamnya banyak ya. Dimulai dari rumah tangga, dari rumah itu diajarkan tentang dunia kebiasaan dan budaya di rumah. Setelah kebiasaan dan budaya di rumah itu, kemudian dilanjutkan mereka dididik, dibimbing, disekolahkan. Mereka nambahlah ilmu pengetahuannya. Setelah ilmu pengetahuannya nambah, setelah selesai sekolah dan kuliah, mereka mulai dikenalkan dengan sahabat dunia kerjanya orang tuanya. Ini loh, dibuka semua. Ini sistem pembukuannya, ini sistem manajemennya, ini sistem pengelolaan produksinya. Diajarkan semua. Anak zaman sekarang itu sarjana-sarjana yang sekarang itu banyak yang mereka sudah jauh lebih tahu harusnya. Tapi kadang-kala tidak diberi kesempatan, mereka akhirnya keluar dari yang seharusnya diinginkan orang tua gitu. Kesannya mereka keluar, tapi kenapa? Karena tidak diberi kesempatan. Ya karena tidak diberi kesempatan itu mengakibatkan mereka lari dari dunia di dalam rumah tadi. Ini proses kaderisasi bangsa. Oleh karena itu, mereka harus diciptakan rasa bangga terhadap keluarga. Kalau keluarga itu sebuah nation, diciptakan rasa bangga terhadap Indonesia. Bahwa ternyata di Indonesia ini banyak hal-hal yang luar biasa yang harus digali, harus diketahui. Tapi kadang-kadang yang tua itu tidak memberi kesempatannya, itu malu, maaf bapak-bapak, ibu-ibu
ibu-ibu yang senior saya. Jadi mari kita mulai sekarang ini memberikan kesempatan kepada anak muda untuk selalu diberi kesempatan untuk berbicara, mereka diberi kesempatan untuk berpendapat, mereka diberi kesempatan untuk mengeluarkan gagasannya, kalau perlu dilaksanakan, dipaksakan dilaksanakan gitu. Untuk dilaksanakan itu bagaimana? Nah, kalau ternyata ada keliru-kelirunya, ya rahasianya hanya satu, komunikasi. Nah, kalau komunikasi itu jalan baik, saya yakin tidak akan ada perbedaan pendapat, tetapi ada diskusi intern, diskusi kelompok intensif ya, antar kelompok, entah itu lewat di negara ya, itu banyak sekali organisasi yang menyambut untuk kebaikan, untuk cipta bangsa. Banyak mereka mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan di sana, ikut diskusi sana, sehingga wawasannya masuk ya, salah satunya Ormas, salah satunya partai politik atau LSM, kan di sana tergali, terbiasa, dan bentuk mereka dalam bentuk komunitas gitu. Saudara-saudara, saya saat ini berada di Taman Bungkul, Kota Surabaya. Di Taman Bungkul ini kalau saya setiap malam minggu lihat, di sana ada komunitas hobi, misalnya hobi piara ular, hobi piara burung hantu, hobi yang nyeleneh. Tapi apakah mereka itu orang nyeleneh sungguhan? Enggak juga. Ada mereka yang berprofesi sebagai pengusaha, tapi menjalin hobi tadi menjadi proses komunikasi, entah itu komunikasi ilmu pengetahuan, entah itu komunikasi bisnis, entah itu komunikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang lebih, yang tadinya nggak ngerti caranya memelihara, akhirnya karena sering bertemu diskusi, akhirnya mereka menjadi mengerti. Kemudian setelah mereka mengerti, dalam proses berkomunikasi akan terjadi apa yang disebut dengan beda pendapat. Nah, kalau di beda pendapat itu hal yang biasa. Mereka harus terlatih, harus dididik, harus dibimbing, dididik untuk terlatih berbeda pendapat. Bukan berarti kalau beda pendapat terus sudahlah, aku berbeda pendapat dengan presenter kita. Ya, tahu seperti tadi saya katakan, saya nggak sepakat dengan judulnya. Tapi bukan berarti saya harus bermusuhan dong. Keliru itu. Beda pendapat itu memang hal yang biasa. Tetapi setelah itu ngopi bareng. Ya. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, ada dua hal. Ini mungkin penutup ya. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan, menyampaikan kesimpulan dan setelah itu saya. Ada dua hal terakhir yang mau saya tanya. Satu, apakah milenial zaman sekarang itu siap dimuridkan? Satu. Karena untuk menjadi besar itu harus jadi murid. Nggak bisa tiba-tiba orang bahasa Prancisnya itu mak bedunduk misalnya nggak bisa. Gitu. Mak bedunduk itu apa ya? Coba nanti cari di Google. Mak bedunduk tiba-tiba bisa jadi presiden, nggak bisa. Sehingga kita tuh harus mau jadi murid. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, kita boleh bicara dari tadi A sampai Z sampai A. Saya mau ngomongnya di atasnya Z misalnya. Apakah mereka siap secara mental? Oke, mereka punya pendidikan, mereka punya kemampuan, mereka lulusan Amerika, Harvard, mereka lulusan semua, mereka punya ST, SE, SE apa semua, pokoknya luar negeri semua mereka punya. Tapi mereka nggak punya mental. Mental beda lah setiap orang. Ya, maksudnya mental untuk jadi berjuang. Mental untuk berjuang. Jadi mental sebagai murid bagaimana? Mental untuk berjuang bahwa yang namanya mengelola negara, mengelola masa depan itu kan tidak semudah saya ngangkat gelas. Menurut pandanganku bagaimana? Nah, gini ya, itu ada aspek psikologis yang berjalan di dalam setiap pribadi anak generasi muda masa kini. Setiap orang yang sudah berpendidikan atau mereka lulusan SMA, SMK misalnya, itu mereka sudah mengerti tentang budaya bergaul dengan sesamanya, bergaul dengan komunitas-komunitas. Mereka sebetulnya sudah mengerti tentang beda pendapat seperti yang saya katakan tadi. Bukankah proses perdebatan, proses diskusi, proses beda pendapat tadi itu adalah bagian dari proses pemuritan itu sendiri.
Jadi teknisnya persoalannya sudah seperti yes, itu. itu teknisnya. Tapi Secara tidak sadar. betul. Jadi persoalannya hanya satu. Ketika mereka sudah selesai, lulus, biasa debat, biasa diskusi, biasa beda pendapat, tetapi mereka ketika diajak menjadi seorang yang sebagai pelaku, nah itu persoalan. Menjadi pelaku itu kan berarti jadi lakon, jadi film drama. Nah, sing tua-tua ini tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk menjadi pelaku sebagai sebagai manajernya atau sebagai presiden direkturnya atau direkturnya gitu. Biarkanlah yang tua-tua itu tetap sebagai komisarisnya, tetapi mereka yang muda-muda ini sebagai decision maker-nya. Tetapi ketika mereka menjadi decision maker, yang tua-tua tetap memberikan masukan. Nah, bukankah tadi saya sudah menjadikan menawarkan sebuah solusi bahwa communication is big power. Yang komunikasinya baik, yang santun, yang tidak bisuk-bisuk, yang menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan, bukankah itu menjadi suatu proses komunitas? Satu. Kedua, di situ juga terjadi proses kaderisasi secara manajemen intelektual dan untuk menghadapi orang gitu. Kadang-kala ada orang yang sudah secara akademis oke lah ya, tapi ketika berhadapan dengan seorang presenter yang garang seperti ini, itu kadang-kala sudah nyalinya kecil. Nah, nyali ini harus diajarkan. Ini loh. Bukankah mereka main game itu juga main nyali? Cuman mereka kalau di game risikonya kalah, udah aja selesai. Tapi kalau di sini kalah menang dalam kehidupannya sesungguhnya, nah, mereka jangan terbawa langsung ke dunia mayanya. Harus di dunia real itu juga harus diajarkan. Ini loh makanya. Itu harus ditunjukkan. Jadi, aku kalah main di game Mobile Legends misalnya. Saya kasih contoh Mobile Legends. Tapi bukan berarti kalah di sana terus baru toh aku yang gak rugi dan aku tidak disakiti oleh itu. Tetapi kalau dunia nyata kan ada proses di situ. Ada dampak secara langsung. Ada dampak langsung kepada pribadi secara psikologis kepada seseorang itu sendiri. Gitu. Nah, ini harus dilatih. Siapa yang bisa mengkader? Ya, kita para guru, para guru saya sangat hormati, para dosen yang saya hormati, dan termasuk di gereja, para tokoh-tokoh di masjid-masjid, para biksu, para pendeta rohaniwan, dan para tokoh spiritual itu memberikan inspirasi lah yang positif untuk menyejukkan mereka, karena mereka sudah menghadapi persoalan apa itu kejenuhan dalam menghadapi kebiasaan yang mereka hadapi. Biarlah mereka datang, dan ketika datang terus mereka mendapatkan siraman yang baik, yang sejuk, yang menenangkan mereka akan merasa damai sejahtera. Damailah Indonesia. Nah, kesimpulannya kalau dari Om gimana Om? Kesimpulan saya adalah di dalam konteks ini, ya konteksnya milenial yang dikatakan tidak berguna, itu jangan-jangan ada persoalan komunikasi. Ya, hati-hati komunikasi. Setiap anak-anak zaman now itu memegang Android. Nah, jangan-jangan malah ngobrol saya dengan presenter saya jaraknya dekat, kenapa kok nggak ngomong aja, kenapa kok harus nulis gitu. Maaf ya, saya harus ngomong apa adanya loh. Bangun tidur langsung HP ya. Terus tidak say hello kepada orang tua, selamat pagi, good morning, ya kan? Kenapa hal-hal ini kok dirubah, kok lewat dunia maya saja? Harus di real. Dunia real ini harus diajarkan. Ini set efek seperti itu dari teknologi juga ada, tetapi jangan lupa itu jangan diabaikan. Hal-hal yang positif, saya seperti Teguh Sapa dengan Bro Fabio ini, loh, padahal usiaku dengan usianya Bro Fabio itu sangat jauh banget, tapi aku bisa berkomunikasi. Saya masih 17 tahun. Saya masih bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa communication is big power. Itu kesimpulan. Oh, thank you buat hari ini. Jadi, brother, ternyata hari ini saya bisa bicara bahwa dari yang Om Dahlan sampaikan sama saya langsung dan di hadapan kalian, sebenarnya milenial itu
saya tidak sadar ya, bahwa milenial ternyata sekarang itu menjadi pemilih diam yang berbahaya. Karena apa? Mereka sudah tahu ternyata apa yang harus dilakukan, hanya memang orang-orang yang berkuasa, kalau saya ngomong secara kasar hari ini, maaf ya Om, orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang merasa dirinya bisa, tapi umurnya sudah mulai naik, itu kurang memberi kesempatan kepada milenial ini sehingga mereka tidak bisa membuktikan baik itu kemampuan maupun mentalnya mereka dan skill mereka. Padahal kalau mereka diberikan kemampuan harusnya oke. Karena sekarang di bidang, karena saya ini orang hukumnya, saya memperhatikan pergerakan di Indonesia, saya lihat sekarang sudah mulai milenial naik. Mas Gibran, saya nggak ngomong partai ya, saya ngomong umur ini ya. Mas Gibran naik, lalu menantunya Pak Jokowi, saya juga nggak ngomong dinasti ya, tapi itu naik juga di Medan. Saya cuma melihat bahwa gini, berarti milenial ini hanya butuh tempat, membutuhkan waktu, membutuhkan kesempatan untuk mereka membuktikan bahwa mereka itu seharusnya sangat berguna. Dan mereka sebetulnya mampu seperti bahkan lebih hebat dari yang seniornya, bahkan mengerti. Cuman persoalannya adalah kesempatan tadi. Jadi brother, saya berbicara langsung ini direkam di rumah makan The Bungkul di depannya Taman Bungkul Surabaya, markas sebuah organisasi besar yang saya hormatin tapi tidak bisa saya sebut namanya di sini. Jadi saya kira close case, karena bahasa milenial bahwa itu tidak berguna itu tidak bisa kita tanda tangan. Oke. Setelah ini Anda akan mendengarkan sebuah lagu yang nasionalis lagi. Ini diputar pada waktu 17 Agustus. Berarti merdeka. Jadi milenial, come on. Kamu harus merdeka dari sebuah kungkungan dan ketidakbenaran dan segala sesuatu. Come on. Sekarang kalian harus jadi milenial yang benar-benar maju. Milenial kreatif. Nah, itu. Yang kreatif, yang berbuah dan mempengaruhi bangsa ini dengan pengaruh kalian yang positif Untuk menjadi dahsyat, untuk Indonesia Jaya. Ini kalau saya ngomong terus kayak gini bisa seminar ini. Oke, Fabio Jacobet, new season. Kalau Anda bermanfaat untuk Anda semua ini, come on, like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa supaya kita bisa lebih didengar oleh semua. Oke guys, saya Fabio Jacobet, new season dengan Pak Dahlan. Saya mau katakan pamit. Tuhan berkati.